kembali lagi sama kita di channel Utaati Otak. Pada video kali ini kita akan membahas tentang beberapa tumbuhan yang hidup di dataran tinggi dan dataran rendah. Nah, sebelum teman-teman otakers mengetahui apa saja tumbuhannya, teman-teman sudah tahu belum kalau tumbuhan yang hidup di dataran tinggi rata-rata meliputi tumbuhan yang berbuah dan juga sayur-sayuran. Dataran tinggi memang sangat cocok digunakan untuk membudidayakan tumbuhan-tumbuhan tersebut. Selain itu, tumbuhan yang hidup di dataran tinggi cenderung tidak bisa hidup dengan baik di area dataran rendah. Tumbuhan yang tumbuh di dataran tinggi pasti mempunyai karakteristik khusus yang tidak dimiliki oleh tumbuhan yang hidup di dataran rendah. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai tumbuhan yang hidup di dataran tinggi dan dataran rendah. Yuk kita simak sama-sama. Berikut beberapa tumbuhan yang hidup dan banyak ditemukan di daerah dataran tinggi. Yang pertama adalah tanaman stroberi. Stroberi banyak dibudidayakan di daerah dataran tinggi dan bisa tumbuh dengan baik. Suhu normal yang dibutuhkan untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan stroberi berkisar antara 20 derajat Celcius. Selain itu, tumbuhan stroberi juga membutuhkan cahaya matahari sepanjang hari, sampai kurang lebih jangka waktu 10 jam. Ternyata, tanaman stroberi juga bisa ditanam pada daerah dataran rendah loh, tetapi membutuhkan perawatan yang baik. Tanaman stroberi tidak membutuhkan banyak air. Jumlah air yang dibutuhkan dari curah hujan sekitar 600-800 mm per tahun. Jika terlalu banyak air yang didapatkan oleh tanaman stroberi, maka tumbuhan tersebut akan mudah membusuk. Yang kedua adalah tanaman kopi. Kopi banyak ditemukan di dataran tinggi di seluruh wilayah Indonesia. Kopi merupakan komoditi ekspor yang sangat menjanjikan. Banyak negara luar yang mengimpor kopi produksi dari Indonesia. Karena di Indonesia sendiri keberadaan kopi memang sangat melimpah dengan didukung kondisi alam yang sangat luas. Yang ketiga adalah tanaman wortel. Wortel salah satu jenis sayuran yang sangat baik ditanam di area dataran tinggi. Biasanya, proses pertumbuhan dari wortel dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti curah hujan, cahaya matahari, jenis tanah, suhu, dan juga kelembapan. Jenis tanah yang cocok untuk ditanami wortel meliputi latosol, regosol, aluvial, andosol, yang semua jenis tanah tersebut memang bisa kita temukan di daerah dataran tinggi. Suhu yang dibutuhkan oleh tanaman wortel berkisar antara suhu 16 sampai 21 derajat Celcius. Yang keempat adalah tanaman teh. Teh sama halnya dengan kopi, menjadi primadona komoditi ekspor khususnya ke negara yang bersuhu dingin. Teh banyak ditemukan di berbagai dataran tinggi di Indonesia. Tanaman teh bisa hidup di daerah tropis dan juga daerah subtropis. Suhu yang dibutuhkan berkisar antara 14 sampai 25 derajat Celcius. Jenis teh yang ada di Indonesia mampu tumbuh sampai ketinggian 9 meter. Jenis teh yang ada di seluruh dunia bisa mencapai 1.500 jenis. Untuk memperoleh teh yang mempunyai kualitas tinggi, kebanyakan ditanam di daerah ketinggian sekitar 1.500 meter di atas permukaan laut. Namun, kekurangannya adalah proses pertumbuhannya menjadi sangat lambat karena dipengaruhi oleh suhu. Yang kelima adalah apel. Tumbuhan yang hidup di dataran tinggi kali ini sangat populer di kalangan masyarakat. Di Indonesia sendiri, apel yang terkenal dihasilkan dari daerah Malang, Jawa Timur. Apel hanya bisa dibudidayakan di daerah yang dingin seperti halnya di dataran tinggi. Yang keenam adalah tumbuhan pinus. Tinggi pinus bisa mencapai 45 meter dengan bentuk batang silinder dan juga lurus. Tanaman pinus ini bisa digunakan untuk menyelamatkan lahan yang kritis dan bisa tumbuh di lahan yang kurang subur.
Selain itu, tanaman pinus seringkali dimanfaatkan bagian batangnya untuk pembuatan furnitur ataupun disadap getahnya. Yang ketujuh adalah tanaman kubis. Kubis merupakan salah satu tumbuhan yang banyak dimanfaatkan untuk berbagai keperluan masakan dan termasuk salah satu jenis sayuran yang paling digemari. Kubis hanya bisa tumbuh dengan baik di dataran tinggi karena sangat membutuhkan kondisi kelembapan yang baik. Yang kedelapan adalah tanaman kentang. Kentang hanya bisa hidup dengan baik di dataran tinggi. Suhu yang kurang dingin akan membuat kentang menjadi tumbuh kurang baik sehingga hasilnya pun kecil-kecil. Nah, otakers, setelah tadi kita membahas beberapa tumbuhan yang hidup di dataran tinggi, sekarang kita akan membahas apa saja sih tumbuhan yang ada di dataran rendah. Yang pertama adalah tanaman padi. Padi merupakan jenis tumbuhan yang hanya bisa hidup di daerah dataran rendah saja. Padi bisa hidup hingga suhu mencapai 36 derajat Celcius. Namun sangat baik jika hidup di suhu berkisar 30-an derajat Celcius dengan curah hujan yang sedang. Kemudian adalah kelapa. Kelapa banyak ditemukan di dataran rendah khususnya di daerah pesisir pantai. Tumbuhan ini memang sangat cocok ditanam di pesisir pantai karena bisa dimanfaatkan untuk menghalau angin yang menuju ke arah daratan. Selain itu, juga untuk mencegah terjadinya abrasi, kelapa sangat tahan pada suhu yang ekstrim sekalipun. Lalu ada tanaman pisang. Pisang merupakan tumbuhan yang bisa tumbuh sangat baik di dataran rendah. Tumbuhan ini berbuah sepanjang tahun, sehingga sangat cocok untuk dibudidayakan. Pisang juga tumbuh dan berkembang biak dengan sangat cepat. Selain itu, tidak diperlukan perawatan khusus atau kata lain cara perawatannya sangatlah mudah. Kemudian yang terakhir adalah tanaman jagung. Jagung hanya bisa hidup dengan baik di dataran rendah saja. Jagung merupakan salah satu jenis tumbuhan tropis yang paling banyak ditanam karena buahnya bisa dimanfaatkan untuk sumber pangan. Jagung bisa juga bertahan pada suhu yang tinggi dan ekstrim sekalipun. Nah, otakers, setelah mengetahui apa saja tumbuhan yang hidup di dataran tinggi dan dataran rendah, sekarang kita akan membahas tentang perbedaan tumbuhan yang hidup di dataran tinggi dan di dataran rendah. Perbedaan yang pertama adalah tumbuhan yang berada di dataran tinggi memerlukan suhu yang dingin, sedangkan tumbuhan yang berada di dataran rendah memerlukan suhu yang panas. Kemudian, perbedaan keduanya, tumbuhan yang hidup di dataran tinggi mempunyai ukuran batang yang lebih kecil dibandingkan tumbuhan yang hidup di dataran rendah. Dan tumbuhan yang hidup di dataran tinggi membutuhkan kelembapan yang lebih tinggi dibandingkan tumbuhan yang hidup di dataran rendah. Itu tadi beberapa penjelasan tentang beberapa tumbuhan yang hidup di dataran tinggi dan dataran rendah. Semoga apa yang sudah kita sampaikan dapat bermanfaat ya, dan terima kasih sudah menonton video dari kita. Kalau teman-teman suka dengan video kita, jangan lupa dukung channel kita dengan cara subscribe, komen, like, dan share ke seluruh media sosial yang teman-teman punya. Pastikan juga kalian klik tombol loncengnya dan aktifkan notifikasinya biar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi video dari kita. Jangan lupa ya, mainkan kuis dan baca artikelnya hanya di website kita utaatiotak.com. Salam dari Sabang sampai Merauke.